Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita bersyukur lagi hari ini kita boleh berjumpa, kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu saja karena kebaikan Tuhan. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini, kembali saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan hari ini kita belum membahas mengenai seri pengakuan iman rasuli, nanti mungkin minggu depan. Hari ini saya rindu membagi satu bagian firman Tuhan yang mungkin baik untuk kita renungkan bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, pemeliharaan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh-sungguh karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan dengan singkat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan menghidupi firman yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kekristenan, memberikan bantuan atau pertolongan kepada sesama merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain, kita memberi pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah saudara, kita akan menjumpai hal ini bergema sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Namun yang menarik dalam teks yang kita baca di sana, Tuhan Yesus mengatakan hal yang mungkin tidak kita sangka. Tuhan Yesus mengatakan demikian, sekali lagi saya bacakan buat kita. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita membaca teks ini dengan sekilas, maka pesan ini akan terkesan sangat misterius sekali. Dari mulut Yesus sendiri kita mendengar Yesus mengatakan jangan memberi. Nah, apakah Yesus memerintahkan perintah yang tidak konsisten? Di sisi yang lain Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi, sedangkan dalam teks ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan memberikan. Apakah Yesus tidak konsisten? Tidak, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, teks ini pada dasarnya, sekali lagi, teks ini pada dasarnya mengajarkan bahwa tidak semua orang layak menerima pemberian yang berharga. Sekali lagi, tidak semua orang layak menerima pemberian yang berharga. Nah, ada dua hal yang berharga yang kita jumpai dalam teks ini, yakni barang yang kudus dan mutiara. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, jangan memberikan makanan atau barang yang kudus kepada anjing, dan jangan memberikan mutiara kepada babi. Kenapa demikian? Karena anjing dan babi adalah hewan yang tidak mengerti apa itu kekudusan. Mereka tidak mengerti apa itu sesuatu yang berharga. Nah, kemungkinan besar yang Yesus maksudkan dengan barang yang kudus dan mutiara dalam teks ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kemungkinan besar barang yang kudus dan berharga merujuk kepada Injil Yesus Kristus. Sedangkan anjing dan babi dalam teks ini itu merujuk kepada orang-orang yang keras hati, keras kepala, menolak Injil kebenaran. Bahkan mereka menganiaya para rasul yang memberitakan Injil kebenaran tersebut. Nah saudaraku, beranjak dari pemahaman ini, sekali lagi beranjak dari pemahaman ini, maka ada dua hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki respons yang sama terhadap kebenaran. Tidak semua orang memiliki respons yang sama terhadap kebenaran. Banyak orang yang membenci kebenaran. Bagi mereka kebenaran itu menggelisahkan dan mengancam. Bahkan mungkin menjadi sesuatu yang menjijikkan, saudara. Nah, sehingga ketika kita memberitakan kebenaran atau hal yang benar kepada mereka, mereka akan menolak dengan keras, bahkan mungkin
menciderai dan mencelakai kita. Karena mereka membenci kebenaran. Nah, mereka menjadi sama seperti anjing dan babi dalam ayat ini, di mana mereka tidak mengerti kebenaran dan mereka tidak memahami betapa berharganya kebenaran itu. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, mari kita belajar untuk meresponi kebenaran dengan tepat. Sekali lagi, mari kita meresponi kebenaran dengan tepat. Sikap seperti anjing dan babi yang Tuhan Yesus contohkan. Bahwa mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, mereka tidak peduli, bahkan dengan keras menolak kebenaran. Mari kita jauh-jauhkan sikap ini dari kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, ironinya, kadang mungkin kita akan menjumpai ada orang yang tahu tentang kebenaran. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka tidak mau menerimanya. Kenapa mereka tidak mau menerimanya? Karena kemungkinan mereka gengsi, mereka sakit hati, mereka penuh kepahitan, mereka dendam, mereka penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Sehingga mereka terus menjerumuskan hidup mereka di dalam suatu kubangan hidup yang semakin gelap dan kian suram. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua. Mari kita memiliki sikap yang terbuka dan taat akan kebenaran dari Allah. Hanya dengan kebenaran dari Allah yang mampu menyelamatkan kita. Kebenaran dari Allah mampu membimbing kita, menuntun kita, mencerahkan pikiran kita yang kalut, menerangi hati kita yang kabut, dan meluruskan jalan kita yang kusut. Kiranya kebenaran dari Allah menuntun, melingkupi, dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah segala kebenaran-kebenaran Allah berlaku di dalam kehidupan kami. Kami hidup sesuai dengan kebenaran dari Engkau saja. Jika Engkau mendapati hidup kami tidak benar, banyak kesalahan, luruskan dengan kebenaran dari Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran. Injil-Mu adalah sumber kebenaran itu. Biarlah kami hidup berpadanan dengan kebenaran dari Allah. Sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini. Mari kita hidup dituntun oleh kebenaran dari Allah. Tuhan memberkati.